Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Pada video kali ini, aku akan lanjut untuk membagikan BIMTEK aku di Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif Angkatan 1 pada pertemuan hari kedua hari ini ya teman-teman. Langsung saja kita klik pertemuan kedua. Dan ini pembelajaran hari kedua. Aktivitas 3 karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, kita klik. Dan ini dia aktivitas 3 karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus ya teman-teman. Peserta didik reguler, peserta didik berkebutuhan khusus, peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Keberagaman peserta didik secara umum terbagi atas 3 klasifikasi besar, yaitu peserta didik reguler, peserta didik berkebutuhan khusus, dan peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Peserta didik reguler adalah peserta didik yang tidak memiliki hambatan tertentu, misalnya fisik, mental, kognitif, sensorik, dan hambatan lainnya yang menyebabkan mereka mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran secara klasikal. Adapun hambatan sensorik seperti tunanetra ya teman-teman, dan tunarunggu. Hambatan mental kognitif seperti tunagrahita ya teman-teman. Sedangkan hambatan fisik, tunadaksa, dan hambatan lainnya seperti gangguan perilaku dan emosi, autis, cerdas istimewa, dan kesulitan belajar spesifik. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki hambatan tertentu seperti hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, hambatan fisik, dan autistik, dan hambatan lainnya seperti anak hiperaktif, lambat belajar, dan lainnya. Ini dia adalah sebagai contoh dari peserta didik yang memerlukan layanan khusus ya teman-teman. Peserta didik berkebutuhan layanan khusus adalah peserta didik yang mengalami hambatan secara eksternal seperti anak korban bencana alam, anak korban HIV, anak korban kekerasan rumah tangga dan lingkungan. Adapun peserta didik berkebutuhan khusus memiliki karakteristik spesifik yang perlu kita pahami. Untuk lebih memahami tentang karakteristik peserta didik kebutuhan khusus, silahkan teman-teman unduh dan pelajari materi berikut. Dan ini aku akan mengunduh materi karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus dan langsung aku jelaskan ke teman-teman secara terperinci ya teman-teman, hasil unduhannya langsung. Ini dia materi 2 karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus dengan hambatan sensorik. Anak berkebutuhan khusus dikelompokkan sesuai dengan jenis hambatan yang dialami. Anak berkebutuhan khusus menurut Gunawan 2011 yaitu sebagai berikut. A. Anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Anak dengan hambatan penglihatan menurut Gunawan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya. Dilihat dari sisi kependidikan dan rehabilitas peserta didik, hambatan penglihatan adalah mereka yang memiliki hambatan penglihatan sehingga menghalangi dirinya untuk berfungsi dalam pendidikan dan aktivitas rehabilitatif tanpa menggunakan alat khusus, material khusus, latihan khusus, dan atau alat bantuan lain secara khusus. Klasifikasi gangguan penglihatan berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan dalam perspektif pendidikan menurut Gunawan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok low vision dan hambatan penglihatan total, totally blind. Akibat dari adanya hambatan ini, peserta didik diajarkan untuk memahami kemampuan membaca dan menulis braille dan orientasi mobilitas untuk membantu mereka dalam menjalankan daily activities. Kemudian B, anak dengan hambatan pendengaran.
Menurut Nakata dalam Rahaja 2006 yang mengungkapkan bahwa anak yang dengan hambatan pendengaran atau anak tunarunggu adalah mereka yang mempunyai kemampuan mendengar di kedua telinganya hampir di atas 60 desibel, yaitu mereka yang tidak mungkin atau kesulitan secara signifikan untuk memahami secara suara pembicaraan normal meskipun dapat mempergunakan alat bantu dengar atau alat-alat lain. Kemudian klasifikasi atau pengelompokan bagi anak yang mengalami kebutuhan pendengaran yang saat ini digunakan pada umumnya menurut Kick dalam Depdikbud 1995 dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. 0 dB menunjukkan pendengaran yang optimal. 2. 0 sampai 26 dB menunjukkan seseorang masih mempunyai pendengaran yang normal. 3. 27 sampai 40 dB mempunyai kesulitan mendengar bunyi-bunyi yang jauh, membutuhkan tempat duduk yang strategis letaknya dan memerlukan terapi bicara, tergolong tunarunggu ringan. Kemudian 41 sampai 55 dB mengerti bahasa percakapan, tidak dapat mengikuti diskusi kelas, membutuhkan alat bantu dengar dan terapi bicara, tunarunggu sedang. Kemudian yang kelima, 56 sampai 70 dB hanya bisa mendengar suara dari jarak dekat, masih mempunyai sisa pendengaran untuk belajar bahasa dan bicara dengan menggunakan alat bantu mendengar serta dengan cara yang khusus. Agak berat, tunarunggu agak berat ya teman-teman. Kemudian 71 sampai 90 dB hanya bisa mendengar bunyi yang sangat dekat, kadang-kadang dianggap tuli. Membutuhkan pendidikan luar biasa yang insentif, membutuhkan alat bantu dengar dan latihan bicara secara khusus. Kemudian yang terakhir 91 dB ke atas mungkin sadar akan adanya bunyi atau suara dan getaran, banyak bergantung pada penglihatan daripada pendengaran untuk proses menerima informasi dan yang bersangkutan dianggap tuli, tunarunggu berat sekali. Kemudian dapat disimpulkan bahwa gangguan pendengaran tuli atau kurang dengar tunarunggu adalah mereka yang tidak mendengar atau kurang mendengar sebagai akibat pendengarannya yang terganggu fungsi indera pendengarannya, baik menggunakan alat bantu dengar maupun tidak. Namun demikian, mereka masih tetap memerlukan layanan pendidikan khusus karena gangguan pendengaran berdampak pada aspek-aspek seperti aspek motorik, aspek bicara dan bahasa. Ke nomor 2, anak dengan hambatan mental kognitif. A. Anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Anak mengalami hambatan intelektual adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan atau keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Kemudian atas dasar itu, anak tunagrahita dapat dikelompokkan menjadi 1. Hambatan intelektual ringan, 2. Hambatan intelektual sedang, dan yang ketiga hambatan intelektual berat. Gunawan mengemukakan bahwa seseorang dikatakan anak mengalami hambatan intelektual apabila memiliki 3 indikator, yaitu keterlambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata, ketidakmampuan dalam perilaku sosial adaptif, dan hambatan perilaku sosial adaptif terjadi pada usia perkembangan, yaitu sampai dengan usia 18 tahun. 3. Anak dengan hambatan fisik. A. Anak dengan hambatan anggota gerak tunadaksa. 1. Mereka yang tingkat kecacatan fisiknya mengakibatkan mereka mengalami kesulitan yang berat atau ketidakmungkinan melakukan gerak dasar dalam kehidupan sehari-hari seperti berjalan dan menulis meskipun dengan menggunakan alat-alat bantu pendukung. 2. Mereka yang tingkat kecacatan fisiknya tidak lebih dari nomor 1 di atas, yang selalu memerlukan observasi dan bimbingan medis.
Anak gangguan gerak dilihat dari persentase anak berkebutuhan khusus yang lain, termasuk kelompok yang jumlahnya relatif kecil, yaitu diperkirakan 0,06% dari populasi anak usia sekolah. Sedangkan jenis kelainannya bermacam-macam dan bervariasi sehingga permasalahan yang dihadapi sangat kompleks. Pada dasarnya, anak gangguan gerak dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu kelainan pada sistem serebral dan kelainan pada sistem otot dan rangka. Yang keempat, anak dengan hambatan lainnya. A. Anak dengan gangguan perilaku dan emosi. Anak dengan gangguan perilaku adalah anak yang berperilaku menyimpang baik pada taraf sedang, berat, dan sangat berat. Terjadi pada usia anak dan remaja sebagai akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya, sehingga merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan. Maka dalam mengembangkan potensinya memerlukan pelayanan dan pendidikan secara khusus. Kelainan tingkah laku ditetapkan bila mengandung unsur tingkah laku anak menyimpang dari standar yang diterima umum, derajat penyimpangan tingkah laku dari standar umum sudah ekstrim, lamanya waktu pola tingkah laku itu dilakukan. Secara umum, anak hambatan perilaku dan emosi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Cenderung membangkang. B. Mudah terangsang emosinya. C. Sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu. D. Sering bertindak melanggar norma sosial, norma susila, dan hukum. E. Cenderung prestasi belajar dan motivasi rendah, sering bolos, jarang masuk sekolah. B. Anak autis. Autisme berdasarkan idea yang dikutip oleh Raharja adalah kelainan perkembangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap komunikasi verbal dan nonverbal serta interaksi sosial. Umumnya terjadi pada usia sebelum 3 tahun yang berpengaruh buruk terhadap kinerja pendidikan anak. Secara umum, anak autis memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Mengalami hambatan di dalam bahasa. 2. Kesulitan dalam mengenal dan merespon emosi dengan isyarat sosial. 3. Kekakuan dan miskin dalam mengekspresikan perasaan. 4. Kurang memiliki perasaan dan empati. 5. Sering berperilaku di luar kontrol dan meledak-ledak. 6. Secara menyeluruh mengalami masalah dalam perilaku. 7. Kurang memahami akan keberadaan dirinya sendiri. 8. Keterbatasan dalam mengekspresi diri. 9. Berperilaku monoton dan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dalam dunia pendidikan, anak autis ini dapat digolongkan ke dalam beberapa spektrum, yaitu A. Anak autis memiliki fungsi kognisi dan intelektual tingkat tinggi. B. Anak autis yang memiliki fungsi kognisi dan intelektual tingkat menengah. C. Anak autis yang memiliki fungsi kognisi dan intelektual tingkat rendah. Masuk ke C. Anak cerdas, istimewa, berbakat istimewa. Anak yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan anak yang memiliki bakat istimewa adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas kemampuan anak-anak seusianya. Sehingga untuk mengoptimalkan potensinya diperlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak cerdas dan berbakat istimewa disebut gifted dan talent children. Namun demikian perlu dicatat bahwa tidak semua anak-anak berbakat istimewa selalu menunjukkan atau memiliki karakteristik intelektual kognitif seperti di bawah ini. Menunjukkan atau memiliki ide-ide orisinal, mampu menghubungkan ide-ide nampak tidak berkaitan menjadi satu konsep yang utuh,
menunjukkan kemampuan bernalar yang tinggi, mampu menggeneralisasi suatu masalah yang rumit menjadi hal yang sederhana, memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam memecahkan masalah, menunjukkan daya imajinasi yang luar biasa, memiliki perbendaharaan kosakata yang sangat kaya dan mampu mengartikulasikannya dengan baik, bersifat fasih dalam berkomunikasi lisan, sangat cepat dalam memahami pembicaraan, memiliki daya ingat jangka panjang, mampu menangkap ide-ide abstrak dalam konsep matematika atau sains, memiliki kemampuan membaca yang sangat cepat, banyak gagasan dan mampu menginspirasi orang banyak, memikir suatu secara kompleks dan mampu memikirkan tentang beragam gagasan atau persoalan dalam waktu yang bersamaan dan cepat mengaitkan satu dengan yang lainnya. Kemudian D. Kesulitan belajar spesifik. Anak yang mengalami LD dan SLD secara umum dapat diartikan suatu kesulitan belajar pada anak yang ditandai oleh ketidakmampuan dalam mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya dan berdampak pada hasil akademiknya. Anak LD atau SLD adalah masalah belajar primer yang disebabkan karena adanya defisit atau kekurangan fungsi dalam satu atau lebih area intelijensi, penyebab gangguan neurologis dan genetik. Istilah LD atau SLD hanya dikenakan pada anak-anak yang mempunyai intelijensia normal hingga tinggi. Adapun karakteristiknya dapat didefinisikan dari hal-hal berikut. PDBK yang mengalami kesulitan membaca. A. Pengembangan kemampuan membaca rendah. B. Kemampuan memahami isi bacaan rendah. C. Kalau membaca sering banyak kesalahan. PDBK yang mengalami kesulitan belajar menulis. Kalau menyalin tulisan sering terlambat selesai, sering salah menulis huruf B dengan P dengan K, V dengan U, 2 dengan 5, 6 dengan 9 dan sebagainya. Hasil tulisannya jelek dan tidak terbaca, tulisannya banyak salah, terbalik, huruf hilang, atau sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris. PDBK yang mengalami kesulitan belajar berhitung, sering salah menulis 2 dengan 5, 6 dengan 9 dan sebagainya. Rancu atau bingung dengan simbol-simbol matematika. Oke teman-teman, demikian isi penjelasan dari materi yang sudah kita unduh tadi. Dan kita menyelesaikan pembelajaran hari kedua dengan baik ya teman-teman. Dan menghasilkan 25% komplit. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ketiga besok di program Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai bertemu di video aku selanjutnya dan terima kasih.